Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu 2024 akan dinaikkan. Besaran yang diterima petugas KPPS nantinya adalah Rp1.000.000. Kenaikan honor tersebut berimbas kepada membengkaknya anggaran penyelenggara pemilu tahun 2024. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, setiap ada kenaikan honorarium, maka anggaran yang dibutuhkan menjadi 4 hingga 5 triliun rupiah. Pada rencana awal, honorarium petugas KPPS diusulkan minimal naik setara dengan upah minimum regional atau UMR masing-masing daerah di Indonesia. Namun hal itu kemudian menjadi masalah karena anggaran menjadi sangat membengkak setelah dikalkulasi. Ia mengakui pada penyelenggaraan pemilu 2019, honorarium yang diterima oleh petugas kurang manusiawi. Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengungkapkan, KPU mengusulkan anggaran pemilu 2024 sebesar 76 triliun rupiah. Hasyim mengungkapkan usulan anggaran tersebut untuk pengadaan kantor KPU di beberapa kabupaten kota dan untuk menaikkan honorarium petugas KPPS. Hasyim mengatakan beban kerja petugas penyelenggara pemilu sangat berat sehingga perlu dinaikkan. Presiden China Xi Jinping terkejut adanya kabar mengenai kecelakaan pesawat penumpang milik maskapai China Eastern Airlines yang membawa 132 orang. Pesawat Boeing 737-800 tersebut kehilangan kontak udara di atas kota Wuzhou di wilayah Guangxi. Xi juga menyerukan semua upaya harus dilakukan untuk penyelamatan dan mencari penyebab kecelakaan sesegera mungkin. Presiden China juga menyerukan pengaktifan segera mekanisme darurat untuk menyelidiki jatuhnya pesawat Boeing 737-800 milik maskapai China Eastern Airlines. Mekanisme itu berarti seluruh upaya dikerahkan untuk pencarian dan penyelamatan, juga penyelidikan insiden tersebut. Dengan adanya perintah dari Presiden China itu, maka selanjutnya Dewan Negara akan menugaskan sejumlah pejabat China untuk menangani kecelakaan pesawat China Eastern Airlines itu sebagai prioritas. Mengutip pernyataan staf bandara, media lokal melaporkan bahwa penerbangan China Eastern MU5735 belum tiba di tujuan yang dijadwalkan di Guangzhou setelah lepas landas pada Senin kemarin dari kota Kunming sesaat setelah pukul 13 waktu setempat. Akibat jatuhnya pesawat tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran di area pegunungan yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat. Pesawat Boeing 737-800 tersebut jatuh di pedesaan daerah Teng dekat kota Wuzhou, wilayah Guangxi. Nama Indra Kents saat ini tengah menjadi perbincangan publik karena tersandung kasus penipuan berkedok aplikasi binary option atau Binomo. Setelah tersandung kasus penipuan ini, Indra Kents sempat di-roasting oleh Kiki Saputri dalam sebuah acara televisi. Ternyata sebelumnya Kiki Saputri sudah beberapa kali bertemu dengan Indra Kents. Dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, Kiki Saputri mengungkapkan kepribadian asli pria yang kerap disapa Crazy Rich Medan tersebut. Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Trans TV Official yang tayang pada Jumat 18 Maret 2022 kemarin. Namun Kiki Saputri menyebut kepribadian asli Indra Kents sangat berbanding terbalik saat tampil di layar kaca. Selama ini Indra Kents terkenal selalu berpenampilan glamor. Indra Kents juga selalu pamer harta kekayaannya saat di layar kaca maupun sosial media. Sedangkan menurut Kiki Saputri, Indra Kents memiliki kepribadian yang sangat sopan. Bahkan saat selesai acara TV, Indra selalu berpamitan dengan rekan-rekannya. Kiki menirukan dengan cara menundukkan kepalanya. Melihat sikap sopan Indra Kents, Kiki Saputri merasa kagum. Yang kemudian ia menilai sikap Indra Kents berbanding terbalik dengan kesombongannya saat berada di sosial media. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan ajang balap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika, Nusa Tenggara Barat sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.
Dia menilai suksesnya MotoGP Mandalika karena berkat kerja semua pihak yang memastikan kelancaran perhelatan dunia tersebut. Legislator Komisi 6 itu menyebutkan suksesnya kejuaraan dunia balap motor tersebut membuktikan Indonesia mampu menghelat ajang kelas dunia lainnya seperti Formula One. Dengan adanya perhelatan olahraga kelas dunia tersebut, Andre menilai akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku UMKM di Indonesia, khususnya industri ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Namun masalah yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan kamar penginapan seperti hotel, villa, cottage, dan juga sangat kurang di area sirkuit Mandalika. Sehingga banyak wisatawan baik lokal maupun asing yang tidak mendapatkan tempat penginapan yang dekat dengan sirkuit Mandalika. Sebelumnya, otoritas sirkuit Mandalika memiliki agenda baru setelah menggelar ajang balap MotoGP 2022. Salah satu perhatian yang dilakukan pihak otoritas sirkuit adalah proses beatifikasi area. Proses pembangunan dan modifikasi sekitar sirkuit Mandalika kembali dikebut untuk menyambut ajang World Superbike atau WSBK 2022. Demikian 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan berita terkini lainnya hanya di Spotify Tribunnews Podcast dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribunnews Today.